Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Salam. Selamat malam, salam sejahtera, salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan masih menyatakan panjang sabar-Nya. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk mengusahakan ibadah-ibadah yang Tuhan percayakan, termasuk ibadah doa penyembahan malam ini. Puji Tuhan, panjang sabar Tuhan adalah kemurahan dari Tuhan. Kemurahan dari Tuhan yang harus kita junjung tinggi, supaya oleh kemurahan itu kita diselamatkan, kita boleh merasakan kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita dari surga, baik dalam ibadah, pelayanan, nikah, dan rumah tangga kita masing-masing. Dan sebelum kita tersungkur di kaki salib Tuhan, terlebih dahulu kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang ketiga. Kita masih berada pada ayat yang ke-9. Puji Tuhan, ayat 9 ini sudah cukup memberkati kita, bahkan sudah berbulan-bulan memberkati kehidupan kita, sehingga kehidupan kita semua mengerti, supaya kita semua tidak saling mendustai lagi satu antara satu dengan yang lain. Bahkan di luar penggembalaan ini pun ada yang mengikuti pemberitaan firman lewat firman penggembalaan doa penyembahan, dan sangat diberkati sekali. Setelah berulang-ulang mendengarkan ayat ini, akhirnya dia menyerah kepada Roh Tuhan, dan dia siap untuk mengakui kesalahannya kepada suaminya. Manakala dia sudah siap untuk dipermalukan dengan pengakuan itu, Tuhan sudah mempersiapkan suaminya untuk memberi pengampunan kepada dia. Jadi ternyata Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan sejauh penyerahan diri. Tetapi kalau tidak menyerah, bahkan orang lain yang di sekitar kita juga akan turut menderita. Harus terjadi kelepasan, harus terjadi pengakuan, semuanya selesai. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Saya tidak salah mengatakan itu, karena itu merupakan pengertian yang saya dapat dari Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Ya. Jangan lagi kamu saling mendustai, Ya. karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Puji Tuhan. Jangan lagi kamu saling mendustai. Berarti antara yang satu dengan yang lain, jangan lagi saling mendustai. Tetapi sebaliknya, marilah kita menampilkan hati kita yang sebenar-benarnya di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama, dengan cara berkata jujur. Sebab perkataan-perkataan yang keluar dari mulut berasal dari dalam hati seseorang. Singkatnya, dengan berkata jujur saja menunjukkan bahwa seseorang tidak hidup di dalam kepalsuan. Amin. Segera kita memperhatikan Mazmur 12 ayat 3. Mazmur 12 ayat yang ke-3. Silakan. Demikian firman Tuhan. Iya. Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Iya. Mereka berkata dengan bibir yang manis, iya, dan hati yang bercabang. Puji Tuhan. Yang dimaksud dengan berkata dusta ialah
Yang dimaksud dengan berkata dusta ialah berkata dengan bibir yang manis tetapi hatinya bercabang. Berkata dengan bibir yang manis tetapi hatinya bercabang. Dengan demikian hatinya tidak semanis dan tidak seindah perkataan-perkataan yang keluar dari mulut. Jadi yang dimaksud dengan berkata dusta ialah berkata dengan bibir yang manis tetapi hatinya bercabang. Dengan demikian hatinya tidak semanis dan tidak seindah perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya. Contoh, Wahyu 13. Contohnya kita akan dapat temukan di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-11. Silakan. Wahyu 13 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ya. Binatang yang keluar Ya. dari bumi. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Puji Tuhan. Seekor binatang, di sini kita melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Puji Tuhan. Adapun wujud dari binatang tersebut ialah bertanduk dua sama seperti anak domba. Jelas ini menunjuk hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang senantiasa mengadakan pelayanan pendamaian. Amin. Tetapi yang membuat kita menjadi bingung dan sangat terheran-heran ialah apabila ia berbicara persis seperti seekor naga. Tadi wujudnya adalah seperti seorang hamba Tuhan yang sedang mengadakan pelayanan pendamaian. Tetapi yang membuat kita menjadi bingung dan sangat terheran-heran ialah apabila ia berbicara persis seperti seekor naga. Berarti perkataannya penuh dengan perkataan dusta. Kesimpulannya, binatang yang keluar dari dalam bumi ini tidak lain tidak bukan ialah nabi-nabi palsu. Amin. Lebih rinci kita melihat tentang nabi-nabi palsu. Injil Matius pasal 7 ayat 15. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Hal pengajaran yang sesat. Ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Waspada terhadap nabi-nabi palsu. Terus? Yang datang kepadamu Ya. dengan menyamar seperti domba. Ya. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Puji Tuhan. Sesungguhnya nabi-nabi palsu itu adalah serigala yang buas. Sesungguhnya nabi-nabi palsu itu adalah serigala yang buas. Tetapi di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini, mereka datang dan menyamar seperti anak domba bertanduk dua. Tetapi yang pasti apabila nabi-nabi palsu berbicara persis seperti seekor naga. Dalam perjanjian lama, naga disebut ular. Mari kita lihat Kejadian 3 ayat 1. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Terus? Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Puji Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Cerdik tetapi apabila tidak tulus sama dengan licik. Cerdik tetapi apabila tidak tulus sama dengan licik. Puji Tuhan. Memang Tuhan menghendaki cerdik tetapi harus tulus. Amin. Memang Tuhan menghendaki cerdik tetapi harus tulus. Puji Tuhan. Haleluya. Praktek licik ialah perkataannya penuh dengan perkataan dusta. Praktek licik ialah perkataannya penuh dengan perkataan dusta. Sebagai bukti. Tadi sudah dibaca. Ular itu berbicara kepada perempuan itu. Tentulah Allah berfirman. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, pendeknya ular itu telah berdusta dengan cara
memutar balik fakta dengan segala kelicikannya. Mari kita bandingkan dengan Kejadian 2 ayat 16 untuk melihat kebenarannya. Kejadian 2 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Puji Tuhan, apakah sesuai dengan perkataan ular kepada perempuan itu di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-1 tadi? Sekarang kita lihat Kejadian 2 ayat 16 terus. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan. Boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi, setelah kita melihat perbandingan antara Kejadian 3 ayat 1 dengan Kejadian 2 ayat 16, maka kita dapat mengambil kesimpulan perkataan ular itu kepada perempuan itu adalah perkataan dusta. Sebab apa yang telah diperintahkan Tuhan Allah kepada manusia itu di dalam Kejadian 2 ayat 16 dilarang oleh ular itu di dalam Kejadian 3 ayat 1. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita akan melihat tanggapan perempuan itu terhadap perkataan ular itu. Kejadian 3 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Kejadian 3 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Silakan. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ya. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Ya. Allah berfirman, Ya. jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Puji Tuhan. Tanggapan yang pertama, tanggapan perempuan itu terhadap perkataan ular itu, tanggapan yang pertama, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ya. Tanggapan yang kedua, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Sekali lagi kita kembali membaca Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, silakan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Iya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tadi perkataan bebas dikurangkan di Kejadian 3 ayat 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, puji Tuhan. Pada ayat ini Tuhan memberi perintah dan larangan kepada manusia itu. Perintah Tuhan kepada manusia itu ayat 16, yakni semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Larangan Tuhan kepada manusia itu ayat 17 dalam kurung ayat 17, yaitu tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Kesimpulannya, perempuan itu telah mengurangkan kata bebas dari apa yang telah diperintahkan Tuhan Allah. Kemudian perempuan itu menambahkan kata raba dari apa yang telah dilarang oleh Tuhan Allah. Jadi oleh karena tipu daya daripada ular itu di dalam Kejadian 3 ayat 1, maka perempuan itu menambahkan dan mengurangkan firman Tuhan. Mengurangkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan menambahkan apa yang dilarang oleh Tuhan Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, kalau kita biasa berkata dusta, akibatnya juga bisa mempengaruhi kejiwaan orang lain. Secara psikologis bisa mempengaruhi kejiwaan orang lain. Mungkin saja orang bisa bertahan dengan kebenaran yang dia miliki, tetapi secara psikologis ada yang dipengaruhi. Bisa menambah emosi, bisa menambah kejengkelan di hati dan lain sebagainya. Dan itu yang sedang terjadi
menimpa perempuan itu. Oleh karena kelicikan daripada tipu daya oleh ular itu. Sebab itu kita harus tanggapi apa yang menjadi pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, yaitu jangan lagi kamu saling mendustai antara satu dengan yang lain, dimulai dari dalam nikah rumah tangga. Jangan saling mendustai satu dengan yang lain, baik lahir maupun batin. Amin. Puji Tuhan. Secara psikologis saudara, itu kata dusta itu mempengaruhi orang lain. Bisa juga orang lain terperdaya, atau mungkin dia tidak terperdaya tetapi bisa juga dia menjadi marah, atau bisa juga jadi jengkel. Jadi hati-hati. Apalagi imam-imam. Jangan lagi saling mendustai. Jangan lagi kamu saling mendustai. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Amin. Haleluya. Baik. Jadi kembali saya sampaikan, akhirnya perempuan itu mengurangkan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan dan menambahkan apa yang dilarang oleh Tuhan Allah. Puji Tuhan, menambahkan dan mengurangkan. Wahyu 22 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Wahyu 22 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab Ya. ini. Puji Tuhan. Perhatikan kesaksian ini. Pada minggu, pada ibadah raya minggu ada 2 saksi. Kenapa harus 2? Kenapa enggak 1 saja? Kenapa tidak 1 orang saja? Ternyata dengan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara dianggap sah. Baik itu dalam hukum Taurat yang mewakili perjanjian lama, maupun itu dalam Injil yang mewakili dalam perjanjian baru. Jadi apa yang disaksikan Tuhan di Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 19 itu harus diperhatikan. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu merupakan kesaksian. Dan kesaksian dari Tuhan itu kebenaran yang harus kita perhatikan baik-baik. Kenapa 2 kali? Kenapa 2 saksi? Puji Tuhan, teruskan. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, menambahkan, terus? maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Ya, perhatikan loh sungguh-sungguh. Akibat menambahkan sekarang kita merasakan penderitaan, apalagi nanti penderitaan di akhir zaman. Terus? Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, Ya. seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Iya. Jangan menambahkan sesuatu dan jangan mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuatan ini. Puji Tuhan, nubuatan dari kitab nubuatan ini. Puji Tuhan. Haleluya. Di dalam kitab Wahyu semuanya telah tersingkap. Itulah nubuatan para nabi. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita akan melihat akibat menambahkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuatan ini ialah Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Yang dimaksud di situ ya dalam kitab nubuatan ini, itulah wahyu. Puji Tuhan. Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini atau nubuatan kitab ini. Puji Tuhan. Wahyu 15 ayat 1. Kita lihat malapetaka itu. Kita dapat melihat malapetaka itu
di dalam Wahyu pasal 15 ayat 1. Sebab itu hati-hati, jangan lagi saling mendustai. Puji Tuhan. Jangan lagi saling mendustai. Hati-hati. Kalau tidak mau ditimpa oleh malapetaka yang terdapat dalam kitab Wahyu. Mari kita lihat malapetaka itu. Puji Tuhan. Wahyu 15 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ya. Nyanyian mereka yang menang. Ya. Dan aku melihat suatu tanda lain di Ya. langit. Tanda lain di langit. Tanda yang pertama berarti sudah ada. Dan tanda yang lain ini, tanda yang kedua ini juga. Terus Besar dan ajaib. sama-sama besar, ajaib. Terus 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Iya. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. puji Tuhan. Tanda besar di langit yang pertama adalah Wahyu 12 ayat 1. Seorang perempuan berselubungkan matahari, bulan di bawah kakinya, sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ya, itu tanda besar yang pertama di langit, Wahyu 12 ayat 1. Amin. Tanda lain di langit, besar dan ajaib. Ya, tanda lain berarti tanda yang kedua di langit, besar dan ajaib. Yakni 7 malaikat dengan 7 malapetakannya. Yakni 7 malaikat dengan 7 malapetakannya. Puji Tuhan, di Wahyu pasal 15, di sini kita tidak menemukan 7 malapetaka dari 7 malaikat itu, tetapi kita akan melihat dan menemukannya. Wahyu di dalam Wahyu 16 ayat 1 sampai dengan ayat 21. Wahyu 16 ayat 1 sampai dengan ayat 21. Disinilah 7 malapetaka, ke-7 malaikat dan ke-7 malapetakanya. Amin, saudaraku. Jadi 7 malapetaka dari 7 malaikat itu terdapat di dalam Wahyu 16 ayat 1 sampai 21. Mari kita lihat malapetaka, ke-7 malapetaka tersebut. Malapetaka yang pertama. Malapetaka yang pertama ayat 2, pembacaan ayat 1 mulai. Ke-7 malapetaka. Ya. Dan aku mendengar suara nyaring dari dalam bait suci Ya. berkata kepada ke-7 itu. Ya. Pergilah Ya. dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke Ya. atas bumi. 7 cawan murka Allah dari 7 malaikat itu merupakan 7 malapetaka. Ayat 2. Maka pergilah malaikat yang pertama, Ya. dan dia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Cawan murka yang pertama ke atas bumi. Malapetaka pertama terjadi atas bumi. Terus Maka timbullah bisul yang jahat Ya. dan yang berbahaya Ya. pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu Ya. dan yang menyembah patungnya. puji Tuhan. Malapetaka yang pertama terjadi ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan berbahaya pada semua orang yang memakai tanda 666 di dahi ataupun di tangan kanan mereka, dan juga yang menyembah patung binatang itu. Amin. Jadi malapetaka pertama itu terjadi ke atas bumi, ke atas penduduk bumi, terkhusus bagi menimpa mereka yang menerima cap materai dari antikris, yaitu 666 di dahi ataupun di tangan kanan. Juga yang turut menyembah patung binatang itu, turut menyembah patung antikris. Ini malapetaka pertama kena kepada mereka itu. Puji Tuhan. Saudara, 666 itu merupakan meterai daripada antikris. Cap atau meterai dari antikris. Dan mereka yang sudah menerimanya menunjukkan bahwa mereka bagian dari antikris. Roh antikris adalah roh jual beli. Jadi kalau hari ini kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadah dan pelayanan hanya karena uang, hanya karena mammon, berarti menunjukkan bahwa dia sedang dikuasai oleh roh antikris. Jangan sampai itu tercap. Kalau hanya tubuh saja yang dikuasai daging,
Berarti angka 6 pertama sama dengan tubuh dikuasai daging. Kemudian angka 6 yang kedua, jiwa dikuasai daging. Angka 6 yang ketiga menunjukkan bahwa roh juga sudah dikuasai oleh daging. Kalau roh kita penurut tetapi daging lemah, mungkin mudah-mudahan Tuhan tolong kita. Tetapi kalau tubuh jiwa roh kita sudah dikuasai oleh daging, maka sama dengan cap antikris atau cap meterai dari antikris sudah betul-betul melekat di dalam diri atau hidup orang itu. Nah, orang yang seperti ini nanti tidak bisa melepaskan diri dari malapetaka. Paham? Amin. Puji Tuhan. Malapetaka yang kedua, ayat yang ketiga, baca. Demikian firman Tuhan. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati. Dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Puji Tuhan. Malapetaka yang kedua terjadi atas laut, maka laut menjadi darah. Maka laut menjadi darah, akibatnya matilah segala yang bernyawa, matilah segala yang hidup di laut. Puji Tuhan. Dan ini sangat merugikan nelayan-nelayan tentunya. Puji Tuhan, kita melihat, kita masih mengingat peristiwa tentang Simon Petrus dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian malapetaka yang ketiga, ayat yang keempat. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Puji Tuhan. Terjadi malapetaka ketiga terjadi atas sungai dan mata-mata air menjadi darah. Air tawar menjadi darah. Sungai atau mata-mata air itu air tawar menjadi darah. Puji Tuhan. Kalau air tawar menjadi darah, maka manusia akan mengalami kekurangan air. Kekurangan air. Puji Tuhan, kalau manusia kekurangan air, maka tidak berdaya. Puji Tuhan. Tetapi sampai hari ini, Tuhan oleh kemurahannya kita masih menikmati sungai air kehidupan dengan limpah, sehingga kita tidak Ya, saya ini biasa menggunakan bahasa sederhana, mau coba-coba keren tidak bisa. Jadi kalau seseorang kekurangan air, maka dia akan dehidrasi. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau kita kekurangan pembukaan firman, hanya bisa mengap-mengap saja, lama-lama mati. Puji Tuhan, amin. Jangan kita sombong lagi, karena Tuhan dengan limpah kasih-Nya menyatakan pembukaan firman kepada kita. Puji Tuhan. Dan jangan ada yang merasa sudah mengerti firman. Karena orang yang merasa sudah mengerti firman, orang bodoh. Karena firman itu harus diulang-ulang untuk menyucikan dirinya. Amin. Puji Tuhan. Kemudian malapetaka yang keempat, ayat 8 sampai dengan ayat malapetaka yang keempat, ayat 8 sampai 9. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Puji Tuhan. Terus, dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Puji Tuhan. Malapetaka yang keempat
terjadi atas matahari. Malapetaka yang keempat terjadi atas matahari, tujuannya untuk menghanguskan manusia oleh panas yang dahsyat. Saat ini terkhusus di daerah Jawa Tengah sampai Jawa Timur, suhu udara semakin meningkat. Sudah sampai kepada 42 derajat Celcius. Bahkan di media sosial dan di berita televisi sudah diberitakan tentang di mana seseorang sedang menggoreng telur dadar, telur ceplok, hanya dengan meletakkan wadahnya di jalanan begitu saja. Ji Tuhan. Jadi suhu udara sekarang ini sudah tidak menentu lagi. Kepastian hanya ada di dalam Tuhan loh saudara. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, akibatnya ya, terjadi atas matahari, tujuannya untuk menghanguskan manusia oleh panas api yang dahsyat. Akibatnya mereka menghujat Allah dan tidak mau bertobat. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, sejauh ini kita masih merasakan kasih dari Allah Bapa. Itu merupakan salah satu tabiat dari Allah Tritunggal untuk menaungi, mempelai wanita Tuhan. Tetapi kalau kasih dan kemurahan ini tidak dihargai lagi, akan berubah untuk menghanguskan manusia berdosa. Kasih dari surga masih merupakan menjadi naungan bagi kita. Tetapi kalau hari ini kita tidak menghargai kasih dari surga, kasih dan kemurahan, berubah menjadi menghanguskan manusia. Berubah menjadi malapetaka, menghanguskan manusia. Yang dipercaya oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan, itu kasih dan kemurahan. Dan kita boleh juga dihimpunkan oleh Tuhan di dalam rumah Tuhan untuk mengikuti ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok serta menikmati pelayanan dari imam besar, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau kasih dan kemurahan Tuhan, kalau semuanya itu tidak lagi dihargai, nanti kasih dan kemurahan akan berubah menjadi malapetaka untuk menghanguskan manusia itu sendiri. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Malapetaka yang kelima ayat 10 sampai 11. Malapetaka yang kelima ayat 10 sampai 11. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap. Kerajaannya menjadi gelap, terus? Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Terus? Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Puji Tuhan. Malapetaka yang kelima terjadi atas tahta binatang itu, sehingga kerajaannya menjadi gelap. Malapetaka yang kelima terjadi atas tahta binatang itu, dalam kurung antikris, sehingga kerajaannya menjadi gelap. Akibatnya mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Jadi oleh karena malapetaka yang kelima ini, mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau lidah tergigit, maka sakitnya luar biasa. Tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tidak bisa lagi mengucapkan kata-kata. Puji Tuhan. Bayangkan kalau antara satu dengan yang lain tidak bisa lagi mengucapkan kata-kata, maka semuanya menjadi dungu dan bisu. Dan ini menimbulkan perselisihan satu dengan yang lain. Menjadi salah persepsi, pokoknya menimbulkan perselisihan. Puji Tuhan.
Kemudian strip yang kedua, mereka menghujat Allah karena kesakitan dan karena bisul itu. Namun sekalipun demikian mereka tidak mau bertobat juga. Puji Tuhan. Saudara, menyesallah sebelum terjadi penyesalan. Kalau hari ini kita tidak mau bertobat, masih tetap mempertahankan dusta dan saling mendustai, maka ini ini sebetulnya kehidupan semacam ini riskan, berisiko tinggi. Ini menimbulkan penderitaan yang hebat, baik untuk masa sekarang maupun pada saat malapetaka kelimat berlangsung. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Malapetaka yang keenam. Ya, jadi malapetaka yang kelima menimpa tahta binatang itu, antikris. Amin. Sedangkan malapetaka yang keenam ayat 12 sampai 14, baca. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, Ya. sungai Efrat, Ya. lalu keringlah airnya, Ya. supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Ayat 13 saja dulu. Ayat 12 saja dulu. Iya. Malapetaka yang keenam ayat 12 saja. Malapetaka yang keenam itu terjadi atas sungai yang besar, yakni sungai Efrat. Yakni sungai Efrat. Tujuannya, akibatnya, ya, akibatnya keringlah air itu. Keringlah airnya atau sungai Efrat. Puji Tuhan. Tujuannya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Yang datang dari sebelah timur. Tujuannya, jadi tujuan dari malapetaka yang keenam ini adalah supaya keringlah airnya, sehingga siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Kalau dikaitkan dengan tabernakel, kita lihat dulu dari timur. Ya, ini raja-raja yang datang dari sebelah timur. Itu dimulai dari pintu gerbang. Terus sampai nanti berada pada ruangan maha suci, hari perhentian kekal. Puji Tuhan. Jadi berarti saudara, berarti roh najis ini betul-betul sungai Efrat itu gambaran dari roh najis, betul-betul menghambat pembangunan tubuh Kristus. Tetapi setelah malapetaka menimpa sungai Efrat, sungai yang besar itu, maka siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Artinya barulah terwujud pembangunan tubuh Kristus. Itulah tubuh mempelai. Jadi rupa-rupanya roh najis ini betul-betul menghambat jalannya pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Dan itu benar. Dan saudara sudah melihatnya dengan kasat mata. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 13 dan 14. Dan aku melihat dari mulut naga Ya. dan dari mulut binatang. Ya, Dan sungai Efrat, sungai yang besar, terus dan dari mulut nabi palsu itu. naga, binatang antikris dan nabi palsu dari mulut mereka keluar, terus Keluar 3 roh najis yang menyerupai iya, kata. iya, ayat 14. Itulah roh-roh setan Iya. yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Jadi roh setan ini betul-betul bisa mengadakan perbuatan ajaib loh saudara. Maka itu sebabnya saya sampaikan berkali-kali, ukuran kita melayani, ukuran kelayakan dari sebuah ibadah dan pelayanan dalam penggembalaan itu bukan mukjizat tanda heran. Bukan. Ukurannya salib. Itu yang menjembatani kita untuk masuk surga. Orang yang mengalami mukjizat kesembuhan belum tentu berubah. Mata saya melihat. Yang sakit sembuh belum tentu bisa mau berubah. Mata saya melihat.
Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Nah, terus baca. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia Ya. untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, Ya. yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Puji Tuhan. Lihat, dari mulut naga, binatang, dan nabi-nabi palsu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Ya. Dan itu terjadi ketika mereka mengadakan mujizat. Ya. Jadi ketika naga dan antikris serta binatang antikris serta nabi-nabi palsu mengadakan mujizat, itu ternyata disertai dengan roh-roh najis. Baik naga, baik pun antikris atau binatang itu, maupun nabi-nabi palsu mengadakan mukjizat di tengah pelayanan mereka, itu ternyata disertai dengan roh najis. Karena dari mulut naga, mulut antikris, mulut nabi-nabi palsu keluar roh najis. Tetapi setelah sungai Efrat itu kering, ditimpa oleh malapetaka yang keenam, siaplah raja dari timur. Siaplah jalan raja-raja dari timur. Jadi jelas, roh najis itu menghambat jalannya pembangunan tubuh Kristus. Jangan kita bermain-main dalam kenajisan ini. Masih saja di antara kita kompromi dengan kenajisan. Itu yang membuat saya heran. Padahal kita sendiri kacamata sendiri melihat, oleh karena kenajisan ini jalannya pembangunan terhambat. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik, ya. Amin. Puji Tuhan. Jadi mereka itu akan ditimpa malapetaka yang keenam. Naga, binatang, antikris, dan yang ketiga nabi palsu. Ternyata mereka melayani disertai dengan mengadakan mukjizat disertai dengan kenajisan. Puji Tuhan, hati-hati loh saudara. Ukuran layak tidak layaknya sebuah pelayanan bukan dilihat dari mukjizat, tanda-tanda heran yang sedang terjadi, tetapi ukurannya adalah salib. Mukjizat pasti terjadi, tetapi salib harus ditegakkan di tengah ibadah dan pelayanan. Dengan lain kata, korban Kristus harus dijunjung tinggi. Puji Tuhan. Malapetaka yang ke-7 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan malaikat yang ke-7 menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu. Katanya, sudah terlaksana. Sudah terlaksana. Malapetaka yang ke-7 ini terjadi atas angkasa. Maka pada saat itu terdengarlah suara. Pada saat malapetaka itu ditimpakan ke atas angkasa, terdengarlah suara nyaring dari tahta itu, katanya sudah terlaksana. Terdengarlah suara nyaring dari tahta Allah, katanya sudah terlaksana. Puji Tuhan. Di dalam Injil Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam, berkatalah ia, sudah selesai. Berarti malapetaka yang ke-7 ini adalah akhir dari semua penghukuman. Dan Tuhan Yesus sudah menghukum, Allah sudah menghukum dosa di dalam daging Yesus di atas kayu salib. Dan setelah selesai, Yesus berkata, sudah selesai. Sesudah Yesus minum anggur asam, Yesus berkata, sudah selesai. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, itulah malapetaka yang ke-7. Menimpa angkasa. Angkasa raya. Dari timur sampai ke barat, utara, selatan. Tapi setelah menimpa angkasa raya, dari tahta Allah terdengarlah suara,
sudah terlaksana, berarti sudah selesai penghukuman. Jadi malapetaka yang ketujuh itu merupakan penghukuman yang terakhir dari Allah Bapa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Wahyu 16 ayat 18 sampai 21. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, Ya. dan terjadilah gempa bumi yang Ya. dahsyat, Ya. seperti belum pernah terjadi Ya. sejak manusia ada di atas bumi. Terus Begitu hebatnya gempa bumi itu. begitu hebatnya gempa bumi itu terus. Lalu terbelahlah kota besar itu Ya. menjadi 3 bagian, Ya. dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Antikris terus. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, Ya. untuk memberikan kepadanya Ya. cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Murka Allah yang ketujuh terus. Dan semua pulau hilang lenyap, Ya. dan tidak ditemukan lagi Ya. gunung-gunung. Pulau dan gunung lenyap terus. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa Ya, manusia. 100 pon 50 kilo terus. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Di sini kita melihat memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, terjadilah gempa bumi yang dahsyat yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Akibatnya terbelahlah kota Babel menjadi 3 bagian. Terbelahlah kota Babel atau terpecah-pecahlah kota Babel menjadi 3 bagian. Sama artinya runtuhlah kerajaan dari setan. Runtuhlah kerajaan dari setan, antara lain Tritunggalnya setan, antara lain 1 kota naga itu, 2 kota binatang itu antikris, 3 kota nabi-nabi palsu. Puji Tuhan. Kalau kota Babel terpecah-pecah, maka kekuatan mereka juga runtuh. Tapi selama mereka bersatu, Tritunggal dari setan, naga, antikris dan nabi palsu bersatu, betul-betul mengguncang daripada dunia ini. Tetapi manakala malapetaka yang ketujuh menimpa, maka kota Babel terpecah-pecah menjadi 3 bagian. 1 bagian untuk naga, 1 bagian kota untuk antikris, 1 bagian untuk kota untuk nabi-nabi palsu. Terpecah-pecah. Kota yang terpecah-pecah berarti kekuatannya sudah runtuh. Sudah selesai. Puji Tuhan. Haleluya. Tentu kita bersyukur kalau memang kita ada di dalam rencana Allah yang besar. Amin. Puji Tuhan. Kemudian semua pulau dan gunung-gunung lenyap. Saat ini kita berada di atas Gunung Sion, berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Tetapi gunung-gunung lain dan pulau-pulau lain akan lenyap. Apa tandanya kita berada di atas Gunung Sion? Dari Gunung Sion keluar pengajaran mempelai dan firman Tuhan dari Yerusalem. Puji Tuhan. Siapa di Yerusalem? Yerusalem itu menunjuk kepada orang-orang yang melayani Tuhan. Mereka menjadi contoh teladan sesuai dengan firman itu. Amin, saudaraku. Itulah tanda bahwa kita saat ini sekarang berada di Gunung Sion. Tetapi manakala malapetaka yang ketujuh terjadi, maka saudaraku, malapetaka yang ketujuh terjadi, saudaraku, maka gunung-gunung lain, pulau lain akan lenyap. Puji Tuhan. Maka untuk yang kesekian kali saya mengatakan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita telah digembalakan oleh pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Amin. Puji Tuhan.
Haleluya. Tuhan tinggikan kita setinggi-tingginya. Dengan lain kata, lepas dari kebinasaan. Gunung lain lenyap, pulau lain lenyap, tapi Gunung Sion tegak berdiri di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, dapat mengatasi segala persoalan, termasuk persoalan yang terakhir, lepas dari malapetaka yang ketujuh. Amin. Puji Tuhan. Kemudian hujan es sebesar 100 pon atau 50 kilogram jatuh dari langit menimpa manusia yang tidak mau bertobat, yaitu orang-orang yang menghujat Allah. 100 pon itu sama dengan 50 kilogram. Puji Tuhan. Hujan es akan jatuh dari langit sebesar 50 kilogram. Bayangkan hujan es. Saudara bisa bayangkan hujan es seberat 100 pon akan menimpa orang yang tidak mau bertobat, orang yang menghujat Allah. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita kembali membaca Wahyu 22 ayat 19. Kita kembali membaca Wahyu 22 ayat 19. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, Ya. maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan Ya. dan dari kota kudus, Ya. seperti yang tertulis dalam kitab ini. Puji Tuhan. Ini akibat mengurangkan firman Tuhan. Akibat mengurangkan firman Tuhan, ya, Allah akan mengambil bagiannya dari 1, pohon kehidupan, 2, kota kudus. Akibat mengurangkan firman Tuhan, Allah akan mengambil bagiannya dari 1, pohon kehidupan, 2, kota kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita lihat dulu tentang pohon kehidupan. Wahyu 22 ayat yang kedua. Di tengah-tengah Ayat 2, ya, ayat 2. demikian firman Tuhan. Ya. Di tengah-tengah jalan kota itu, Ya. yaitu di seberang menyeberang sungai itu, Ya. ada pohon-pohon kehidupan Ya. yang berbuah 12 kali, Ya. tiap-tiap bulan sekali. Terus? Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan Ya. bangsa-bangsa. Pohon kehidupan jelas menunjuk kepada pribadi Yesus anak Allah. Dialah firman Allah yang hidup. Dialah firman Allah yang hidup. Kemudian di sini kita melihat pohon kehidupan itu berbuah 12 kali. Berarti tiap-tiap bulan sekali. Berbuah 12 kali setahun. Berarti tiap-tiap bulan sekali. Puji Tuhan. Ini menunjuk kepada 12 rasul. 12 murid Yesus. Itulah 12 rasul hujan awal. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudara, kita sudah melihat pengajar rasul-rasul. Ya, di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-40. Mereka bertekun dalam 3 macam ibadah pokok. Bertekun dalam pemecahan roti, bertekun dalam persekutuan, bertekun di dalam doa. Jadi bertekun dalam pemecahan roti itu menunjuk ketekunan dalam ibadah pendalam Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Bertekun dalam persekutuan itu menunjuk ketekunan dalam ibadah raya minggu disertai dengan kesaksian. Bertekun dalam doa itu menunjuk ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Tidak usah kita baca. Amin. Inilah buah dari pohon kehidupan. 12 rasul hujan awal dengan pengajaran-pengajarannya. Itulah berbicara tentang ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ibadah pendalaman Alkitab, itu ketekunan dalam pemecah roti. Ibadah ketekunan dalam pemecah roti, ketekunan dalam ibadah pendalam Alkitab. Persekutuan, ketekunan dalam ibadah raya minggu disertai kesaksian. Kemudian berdoa, ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Sebab itu dalam Ibrani dikatakan di situ, jangan kita menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah kita menjelang kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Tetapi sebaliknya marilah kita saling mengingatkan, saling mendorong dalam kasih, saling mengingatkan,
supaya kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah tersebut. Kalau seseorang sudah mengerti tentang ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, tetapi dengan sengaja meninggalkan 3 macam ibadah pokok tersebut, darah Yesus tidak berlaku atas dia. Puji Tuhan. Jadi buah daripada pohon kehidupan, itulah pengajaran rasul-rasul yang berbicara, penekanannya, pengajaran rasul-rasul penekanannya tentang ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Atau boleh baca dulu Ibrani pasal 10 ayat 22 sampai 24, cepat. Demikian firman Tuhan. Ya. Ketekunan. Ya. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Menghadap Allah lewat 3 macam ibadah pokok dengan hati yang tulus ikhlas, terus Dan keyakinan iman yang teguh. iman yang teguh, terus Oleh karena hati kita telah dibersihkan Ya. dari hati nurani yang jahat. Terus? Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Terus? Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Iya. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Terus? Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Kasih? Dan dalam pekerjaan baik. Puji Tuhan. Dari 3 ayat ini kita menemukan 3 kata. Ya. 1, iman, itu ayat 22. 2, pengharapan, itu ayat 23. 3, kasih, itu ayat 24. Puji Tuhan. Sementara judulnya di sini adalah ketekunan. Berarti iman menunjuk ketekunan dalam ibadah, pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Sedangkan pengharapan menunjuk ketekunan dalam ibadah raya minggu disertai dengan kesaksian. Sedangkan kasih menunjuk ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Iya. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Iya. Tetapi marilah kita saling menasihati. Iya. Dan semakin giat melakukannya Iya. menjelang hari Tuhan yang Ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa. Iya. Sesudah memperoleh pengetahuan tentang Sudah menikmati buah dari pohon kehidupan tadi. Sudah menikmati buah pohon kehidupan. Tetapi terus. maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Iya. Sudah mengerti tentang 3 macam kebenaran, tentang 3 macam ibadah pokok. Tetapi dengan sengaja meninggalkan ibadah tersebut, darah Yesus tidak berlaku atas dia. Apalagi seorang imam dengan sengaja meninggalkan ibadah dan pelayanannya, darah Yesus tidak berlaku atas dia. Tetapi puji Tuhan, kita sekarang ini sedang menikmati buah dari pohon kehidupan. Itulah pengajaran rasul-rasul, penekanannya tentang ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian sekarang kita akan melihat tentang kota kudus. Puji Tuhan. Kota kudus menunjuk Yerusalem yang baru, yakni mempelai wanita Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kota kudus menunjuk Yerusalem yang baru, yakni mempelai wanita Tuhan. Wahyu 21 ayat 2 terlebih dahulu. Loncat ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Ya. Langit yang baru dan bumi yang Boleh baca ayat 1 sampai 2. Lalu aku melihat langit yang Ya. baru dan bumi yang baru. Langit yang baru dan bumi yang baru. Terus? Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah Ya. berlalu. Ya. Dan laut pun tidak ada lagi. Ya, langit yang baru dan bumi yang pertama yang baru. Saudaraku, setelah langit dan bumi yang pertama berlalu, tampillah mempelai wanita Tuhan. Ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Ya. Yerusalem yang baru, Yerusalem, kota kudus, Yerusalem baru. Terus? turun dari sorga, Ya. dari Allah Ya. yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang Puji berdandan untuk Tuhan. suaminya. Kota kudus itulah Yerusalem yang baru. Turun dari sorga dari Allah. Yang berhias bagaikan pengantin perempuan. Yang berdandan untuk suaminya. Puji Tuhan. Saudara, kota kudus itulah Yerusalem baru. Kota segi 4. Bagaikan tutup dada, baju efod imam besar. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Panjang dan lebarnya sama.
dan tingginya sama. Itu menunjuk kalau dikaitkan dengan pola tabernakel terkena kepada ruangan maha suci. Panjang 10 hasta, lebar 10 hasta, tinggi 10 hasta. 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000 hasta. Ini jelas berbicara tentang kerajaan 1000 tahun damai. Setelah 1000 tahun damai, mempelai Tuhan ada di jantung hatinya, nanti akhirnya dia turun dari arah dari surga, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi 1000 tahun dulu ada di jantung hati Tuhan. Sesudah itu dia turun dari surga dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Itulah upah kita. Tetapi kalau sesuatu mengurangkan dari kitab nubuatan ini, maka Tuhan akan mengambil kota kudus dari kehidupannya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, dengan kita menerima pengajaran mempelai dan menerima pengajaran tabernakel, lalu kita dibawa masuk, lalu kita masuk di dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi tubuh mempelai, menunjukkan bahwa kita ada pada jantung hati Tuhan. Sesudah 1000 tahun damai, barulah kota kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah. Amin. Tapi barang siapa mengurangkan kitab nubuatan, maka kota kudus, maka akan diambil daripadanya kota kudus, tidak layak masuk menjadi mempelai Tuhan. Jadi saudara, jangan saudara berpikir pengajaran mempelai atau dan pengajaran tabernakel ini adalah buatan manusia. Bukan, itu dari surga dari Allah. Dua saksi yang kuat untuk membentuk kita menjadi mempelai Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah saudara, kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus dengan nasihat didikan yang luar biasa, mendidik kehidupan kita untuk menjadi suatu kehidupan yang dewasa. Ulangan 4 ayat 2. Ayat terakhir. Ulangan 4 ayat 2, baca. Ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua terlebih dahulu. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Iya. Maka sekarang hai orang Israel, Ya, peliharalah firman Tuhan terus. dengarlah ketetapan Ya. dan peraturan yang Ya. kuajarkan kepadamu Ya. untuk dilakukan. Untuk dilakukan terus. Supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu Ya. oleh Tuhan Allah nenek Ya, moyangmu. tanah Kanaan. Terus? Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, Ya. dan janganlah kamu menguranginya. Ya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu Ya. yang kusampaikan kepadamu. Puji Tuhan. Kalau kita sudah dibawa oleh Tuhan di tanah Kanaan surga, tanah Kanaan rohani, itulah ibadah pelayanan sebagai milik pusaka yang diwariskan oleh Tuhan kepada kita. Jangan menambahkan, jangan mengurangkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Amin. Tapi dengan tulus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Sebagaimana pesan daripada Tuhan Allah lewat hambanya Musa kepada bangsa Israel dengan 12 sukunya. Apabila mereka tiba nanti di tanah Kanaan, itu berbicara tentang kebangkitan kebangunan rohani. Jangan menambahkan, jangan mengurangkan. Jadi orang-orang yang melayani Tuhan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan sebagai milik pusaka yang diwariskan oleh Tuhan, tidak boleh menambahkan, tidak boleh mengurangkan firman Tuhan. Dan kalau kita sudah mengerti firman, jangan lawan hati nurani. Hanya karena sebuah perkara lahiriah yang kelihatannya wow, mega. Amin. Puji Tuhan. Ulangan 12 ayat 32.
Ulangan 12 ayat 32. Baca. Demikian firman Tuhan. Boleh baca ayat 29 sampai 32. Peringatan terhadap Ya. penyembahan berhala dan ibadah yang sesat. Ya. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya. Tanah Kanaan berbicara tentang kebangkitan kebangunan rohani, ibadah dan pelayanan milik pusaka yang diwariskan oleh Tuhan kepada kita. Terus Dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di ya, negerinya. kita sudah beribadah pelayanan ya, KKR rohani ya. Amin. Tuhan sudah membawa kita sampai sejauh ini. Perhatikan sungguh-sungguh. Terus Maka hati-hatilah hati-hati. Terus supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka. iya. Terus Setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu. iya. Dan supaya jangan engkau menanya-nanya Iya. tentang Allah mereka. Iya. Dengan berkata, Iya. bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah Iya. kepada Allah mereka? Jangan ikuti seluk-beluk setan atau cara ibadah-ibadah di luar pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Jangan ingin tahu, jangan penasaran ibadah di luar pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Amin. Amin. Jangan ingin tahu. Jangan ingin tahu. Terus, Bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka? ya, Aku pun mau berlaku begitu. 31. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Ya, Sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, Iya. apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Terus? Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. ayat 32. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Iya. Janganlah engkau menambahi atau menguranginya. Puji Tuhan, firman Tuhan Allah harus dilakukan dengan setia. Berarti tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Syaratnya, jangan mengikuti seluk-beluk ibadah, tata cara ibadah di luar pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Sebab itu merupakan jerat. Kalau kita penasaran-penasaran melihat ibadah-ibadah di luar pengajaran mempelai, itu jerat. Lama-lama nanti terikat. Karena daging ini adalah tata setan. Kalau daging ini tidak segera disalib, nanti kita tidak waras. Banyak terjadi perbuatan kegilaan-kegilaan yang aneh-aneh di luar pemikiran manusia. Bayangkan sekarang tata cara ibadah. Setan sudah memasuki gereja-gereja dengan memutar balik tata cara ibadah yang tidak berkenan. Yang benar dirubah menjadi tidak berkenan. Gereja sekarang disusupi dengan ibadah tertawa-tertawa di dalam roh. Gereja sekarang disusupi dengan cara muntah-muntah. Gereja disusupi dengan rubu-rubu. Tetapi rupanya semua ajaran-ajaran itu tidak bertahan lama. Ajaran-ajaran semacam itu terkait dengan perkara lahiriah. Sehingga betul-betul memberi suatu kesukaan, suatu kenikmatan di dalam daging. Manakala kita coba-coba mau mengikuti, ingin tahu, penasaran seperti apa tata cara demikian, lama-lama daging ini terikat. Sebab itu kita tidak perlu penasaran dengan tata cara ibadah di luar pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Nah, malam ini Tuhan inginkan supaya kita melakukan firman dengan setia. Jangan menambahi, jangan mengurangi. Syaratnya, jangan penasaran dengan tata cara ibadah di luar pengajaran mempelai dan di luar pengajaran tabernakel. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.